sekarang sudah ada Raffi, Mama Raffi dan juga Ibu Rini di sini. Ya, Halo, selamat pagi, Bu. Iya, Selamat pagi. Wow. Tahu nggak, dengar-dengar Raffi itu juara 3 di kelas 2-nya. Keren banget. Keren kan? Selamat Raffi. Ya, selamat ya. Terima kasih. Dan juga pastinya kita akan mendengarkan sedikit ya, ini kita akan sharing-sharing sama Betul Mama sekali. Raffi juga. Ini perjalanan awal Raffi terdiagnosis gangguan pendengaran dan juga cara Mama mengatasi hingga Raffi bisa seperti sekarang ini gimana sih, Mam? Perjalanan Raffi ya, Iya. memang waktu itu saya lagi hamil Raffi 3 bulan ya. Ya. Saya kena campak, terus sempat dirawat sih waktu itu, cuma alhamdulillah nggak apa-apa sih waktu hamil 3 bulan itu. Dan setelah itu saya melahirkan Raffi, terus kebetulan di rumah sakit yang tempat saya melahirkan itu sudah ada screening gitu. Oh, sudah ada screening. Sudah ada screening Oke. untuk bayi yang lahir harus dicek telinga, jantung dan mata waktu itu. Dan setelah dites, ternyata Raffi memang ada sesuatu nih di pendengarannya gitu. Ada gangguan di Ada gangguan di pendengarannya dan harus ditindaklanjuti nih gitu. Dan kita pada waktu Raffi umur 6 bulan, kita tes dirujuk ke Rumah Sakit Bekasi untuk tes OAE waktu itu. Terus ke Kasum juga untuk tes ASSR gitu. Nah, ternyata di situ Dokter Siti Faisa langsung membacakan hasilnya dan Raffi dari hasil itu dinyatakan tuli kongenital ya. Tuli yang sangat berat lah waktu itu. Sangat berat ya. Dan alhamdulillah waktu itu Dokter Siti Faisa langsung memberikan solusi kepada kami orang tua agar Raffi bisa dengan cara implan koklea gitu. Gitu. Terus ya kita Raffi umur 1 tahun. Pada waktu itu kita sebelum implan Raffi pakai alat bantu dengar biasa dulu. Terus EVT dengan Ibu Rini. Terus setelah umur 1 tahun Raffi implan koklea dan melakukan EVT lanjutan. Ya. Begitu. Mami, aku pengen tanya deh, kenapa pada saat itu memilih untuk melakukan perawatan di Kasum Hearing Center nih, Mami? Oh gitu ya. Ya. Pertama ya karena itu tadi ya, karena saya sudah melakukan ISSR-nya di Ya. Kasum dan Ya. sudah konsultasi dengan Ibu Dokter Siti Faisa. Yang kedua karena ada teman juga yang anaknya yang kondisinya sama seperti Sama Raffi ya. dan Jadi memilih rekomendasi. Kasum juga, Ya. ya rekomendasi teman. Oke. Yang ketiga kita juga googling di internet ya, Kasum ini seperti apa sih gitu. Ternyata Kasum ini dia pionir yang memperkenalkan implan koklea Ya. dan juga menyediakan selain menyediakan alat juga menyediakan sistem EVT tadi gitu. Jadi setelah si anak ini implan koklea ada terapi setelah itu. Jadi makanya kita memilih Kasum karena insya Allah Raffi akan mendapatkan seperti yang sesuai kita harapkan. Amin. Amin. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang IVT yang tadi nih, sebenarnya apa sih EVT atau auditory verbal therapy itu, Bu? Bisa dijelaskan, Bu, ke Morning People? Oke, EVT atau auditory verbal therapy adalah suatu intervensi dini ya, pada bayi, balita dan juga anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran beserta keluarganya gitu. Di mana anak-anak gangguan pendengaran setelah mendapatkan teknologi mendengar itu akan dilatih untuk belajar mendengar untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa bicara secara verbal. Ya. Tapi EVT ini menekan tidak hanya kepada anak penekanannya, tapi juga kepada orang tua. Di mana terapis akan melatih, membimbing orang tua agar bisa mengaplikasikan teknik dan strategi EVT itu di rumah. Dimanapun gitu ya, Ya. melalui interaksi yang bermakna. Nah, sebenarnya seberapa penting sih peranan EVT ini menunjang keberhasilan anak dengan gangguan pendengaran ini, Bu?
Ya, sebenarnya kan anak ini akan hidup bersama keluarganya Ya, betul. dalam waktu yang 24 jam gitu ya. Ya. Karena itulah EVT di sini benar-benar untuk melatih orang tua agar mereka bisa mampu bagaimana mengajarkan anak-anak untuk belajar mendengar bahasa dan bicara. Juga dari penelitian ya, dan juga dari penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang menjalankan metode EVT itu perkembangan bahasa bicara lebih berhasil lebih besar gitu. Ya. Kemudian juga jika intervensi dilakukan sedini mungkin pada anak gangguan pendengaran pada usia 3 tahun ke atas, itu dia bisa mengejar keterlambatan perkembangan bahasa dan bicaranya. Gitu. Oke, Dan oke, selain oke, itu oke. EVT juga berperan untuk melatih orang tua untuk membantu anak-anak mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan mendengar bahasa dan bicaranya. Wah, Iya. berarti EVT ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang mohon maaf spesial dengan kelainan pendengaran ya Bu ya. Nah untuk anak-anak nih, EVT itu dijalannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi EVT itu harus pertama kondisi EVT itu orang tua wajib masuk. Gitu ya. Siapapun yang terlibat dengan anak Anak, tersebut, entah pengasuh, kalau di rumah ada kakek, nenek, kakak gitu ya, Ya. itu boleh masuk gitu ya. Karena di situ kita bisa menerapkan satu metode yang sama di keluarga tersebut. Nah, caranya bagaimana? Dengan interaksi yang penuh makna. Misalnya dengan bermain, anak-anak kan memang hidupnya untuk bermain ya pada Ya. saat itu ya. Betul. Perkembangannya bermain. Dengan bermain, kemudian juga dengan bernyanyi, kemudian juga dengan melakukan aktivitas sehari-hari anak tersebut. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini seberapa penting sih Bu keterlibatan orang tua atau keluarga dalam EVT anak dalam gangguan pendengaran? Oke, amat sangat penting. Penting ya, penting sekali ya. Ya, karena berdasarkan penelitian ya, 95% apa yang anak pelajari itu ada di rumah. Betul. Sedangkan di rumah adalah keluarga dan Iya. orang tua. Di situ. Wah, Morning keren People banget sangat ya. menginspirasi juga ya ini. Betul banget. Jadi Morning People yang ada di rumah misalnya ada sanak saudara ataupun kerabat yang mohon maaf mengalami gangguan pendengaran juga, lebih baik kalian konsultasikan ke orang yang tepat. Salah satunya ke Kasum Hearing Center ini Benar juga. banget. Dan pastinya kisah dari Raffi dan juga Mama Raffi ini sangat menginspirasi kita semua. Tapi masih kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Morning Update. Update. Ada apa di hari ini?